Purbaya ini sedang melanjutkan program Sri Mulyani sebelumnya, yaitu untuk dipajak yang sudah dipatok oleh Sri Mulyani nggak dinaikin lagi. Cuma dikejar tuh, buru semua. Data sangat kuat dari seorang Purbaya. Dikasih tuh senjata sekarang. Udah kayak koboi, cekrek, tembakin. Kalau istilah pakai konspirasi, teori konspirasi, walaupun beliau itu senior saya, berarti memang beliau ini memang sangat Bu Sri Mulyani ya. Itu memang melindungi, ya saya katakan oligarki lah, karena pesanan internasional. Kehadiran Purbaya ini juga bagi Pak Luhut sebetulnya mengganggu atau tidak? Jadi kalau politiknya tinggi, kan si pengkader itu ya akan terusik dengan kecemerlangan junior. Itu yang ada di benaknya Pak Luhut. Kehadiran Purbaya mengganggu? Mengusik sementara, mengganggu sih belum. Kenapa? Karena apa? Toba juga pembayar pajak? Ya karena imperium. Imperium? Semacam kerajaan. Kan bisnis itu sebetulnya kerajaan yang di masa kini kan kelakuan pelaku ekonomi itu sama dengan perang. Di balik kekuatan Purbaya tentu juga ada kelemahannya. Yang lain lagi menyelidiki kelemahan-kelemahannya. Pasti bro. Kalau perang kan begitu. Dapat ikannya tapi airnya tetap jernih. Nah, itu yang harus dilakukan Purbaya. Aman dia. Harun Ketika Pak Purbaya Yudi Sadewa ditunjuk menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, tiba-tiba persoalan ekonomi ini yang semula jauh dari kita semua, itu menjadi sangat dekat. Seolah-olah ekonomi ini masalah kita semua, karena kehadiran seorang Purbaya. Hanya dalam waktu singkat, dalam waktu sebulan, Purbaya muncul sebagai menteri yang paling dipercaya oleh publik. Nah, untuk membahas fenomena kehadiran seorang Menteri Keuangan yang dikenal koboi ini, Purbaya Yudi Sadewa, kita menghadirkan Bung Dr. Kun Nur Hadiat. Selamat datang, Bro. Selamat datang. Apa yang menjadi pemikiran Bung Kun ketika Menteri Ekonomi yang selama ini berasal dari Universitas Indonesia, kampusnya Bung Kun, itu digantikan oleh alumnus Institut Teknologi Bandung? Kalau demi Indonesia, siapapun penggantinya nggak problem. Yang penting efektif nggak di zamannya, efektif nggak di momennya, efektif nggak di masanya kan gitu. Itu yang saya lihat. Jadi ketika hadir seorang fenomenal ini, awalnya fenomenal, karena awalnya memang saya lihat attitude-nya itu ya mungkin gaya di eselon 1 kali ya, atau di instansi sebelumnya, yang masih merasa bahwa public figure itu tidak terlalu concern untuk dilihat dari segi attitude ya, ucapan, paras, terus ekspresi wajah. Namun kesini dia sudah mulai adaptasi, jadi tidak sembarangan bicara, sikapnya juga tidak sengak kan gitu kan. Dan bahkan kalau saya lihat sekarang sudah mulai terasa dampaknya. Yang signifikan dari seorang Purbaya itu, yaitu uang yang dapat 165 triliun di Bank Indonesia itu digelontorkan ke 5 bank milik negara. Ada yang 55 triliun sampai ada yang 10 triliun dan sebagainya. Yang jelas itu ternyata sangat-sangat berdampak dia di sektor itu saja. Jadi kalau saya lihat apakah kampus saya sudah sekarang berakhir di Kementerian Keuangan sebagai pengambil keputusan atau tidak, secara chauvinis kampus ya sebetulnya sedih. Tapi kalau konteksnya yang lebih makro demi Indonesia lebih baik, why not? Apa dalam kalimat yang singkat ya, perbedaan yang signifikan antara Purbaya dengan Sri Mulyani? Ya kalau dilihat dari mazhab ya, ternyata di dalam ekonomi juga ada dia. Kalau misalnya Mbak Sri Mulyani itu lebih mazhab monetaris, kalau ini sangat mazhab fiskal gitu, langsung ke sektor real. Itu saja. Perbedaannya jomplang. Walaupun sebetulnya pada waktu itu salah satu guru besar kita ya, ekonomi itu UI itu mengatakan, ya sebut sajalah menantunya salah satu proklamator kan. Kun, bedanya orang teknik belajar ekonomi itu nyata banget, tidak mau berpikir dalam, main hantam saja gitu.
Sri Hedi Suasono. Sebut saja namanya. Begitu. Waktu itu mensikapi adiknya, Mas Tri Bintang Pamungkas, yang teknolog, yang belajar S2, S3-nya di ekonomi. Gayanya ya istilahnya gaya koboi. Padahal dia seorang Engineer. Oh, itu yang dimaksud dengan koboi itu? Ya, karena koboi dalam arti makin tahu ilmu, biasanya makin hati-hati. Waktu kita kecil, ingat nggak? Kalau misalnya di sungai yang lagi tenang, orang kampung itu nggak mau berenang langsung, karena dia tahu di bawahnya ada buaya, ada apa gitu. Tapi orang-orang pendatang, yang berenang, nyebur aja. Artinya, nunjukin bahwa makin tahu sesuatu, makin orang hati-hati. Makin pengetahuannya ya secara global-global aja. Ya udah berenang aja. Gimana ntar? Tapi justru yang berhasil biasanya gimana ntar? Padahal dalamnya ada buaya. Bisa jadi. Ada ular. Iya. Berdasarkan teori-teori, ular itu bakal begini, buaya bakal begini. Gitu. Akhirnya jadi hati-hati. Kelewat prudent. Mengendaplah tuh dana di Bank Indonesia. Kalau ini kan udah gelontorin aja. Mau inflasi juga terserah gimana ntar. Ternyata efektivitasnya naik kan? Hanya dalam waktu sebulan ya? Ya, bisa terasa. Apa yang Bro Kun rasakan ini, perbedaannya? Jadi sektor real lebih menggeliat. Karena kan dalam konteks ekonomi itu ada istilah opportunity cost. Biaya kesempatan. Itu ada biaya kesempatan buat kegiatan biasa atau biaya kesempatan untuk uang. Opportunity cost of money. Jadi kalau uang ditaruh di bank, itu dia tidak akan tergunakan di sektor investasi, konsumsi, gitu. Government expenditure dengan digelontorkannya ke 5 bank milik negara, itu akhirnya tingkat suku bunga pinjaman akan rendah dan akhirnya banyak yang disalurkan untuk di sektor tadi. Penerimaan konsumsi masyarakat yang relatif kemarin lemah naik. Nah, tinggal sekarang beliau ini saya lihat Purbaya ini sedang incer bagaimana pengeluaran pemerintah akan tergelontor dengan optimal gitu. Tidak ada silva di akhir tahun gitu. Tidak ada uang anggaran yang tidak terserap yang dikembalikan kepada pemerintah pusat. Artinya yang dia kejar adalah penyerapan yang 100%. Sebetulnya dia masih melanjutkan program Sri Mulyani sebelumnya, yaitu untuk dipajak yang sudah dipatok oleh Sri Mulyani nggak dinaikin lagi. Cuma dikejar tuh, buru semua yang memang wajib-wajib pajak itu. Ada 84 wajib pajak yang gede ya, yang dikejar sama dia. Ya, total harusnya 60 triliun, ini baru masuk 5 triliun. Dan itu pengemplang pajak itu justru perusahaan-perusahaan besar, bro. Nah, ini yang sedang diburu. Ya, perusahaan besar itu masih banyak lah yang kita harus lihat, dan ini lagi dalam proses. Jadi baru masuk 5 triliun. Gitu. Dan beliau ini bilang, menteri kita ini, bahwa sudahlah, compliance lah, patuh lah. Toh nggak diapa-apain. Selama tidak patuh, akan terus saja tuh, di-debt collectorin. Diburu tuh oleh para pengumpul pajak. Untuk membayar pajaknya, jadi ibarat kayak debt collector, ya kejar terus, sampai pajaknya itu dibayar. Kenapa di zaman Sri Mulyani justru yang terdengar adalah yang dipajakinlah rakyat biasa, tetapi bukan kepada katakanlah sekitar 84 pembayar pajak, wajib pajak yang besar ini? Di sinilah memang kalau istilah pakai teori konspirasi, walaupun beliau itu senior saya, berarti memang beliau ini memang sangat Bu Sri Mulyani ya, itu memang melindungi, ya saya katakan oligarki lah, karena pesanan internasional, saya pikir itu. Apa yang terjadi di dunia internasional? Dengan ini pro kontra biasa. Tetapi dari segi Bank Indonesia sudah melihat bahwa yang dilakukan oleh Purbaya ini betul-betul harus didukung gitu. Itu yang saya lihat. Caranya untuk mengatakan bahwa Purbaya ini ada di jalur yang salah, yang benar. Ya karena tingkat suku bunga kita dan terus geliat-geliat sektor moneter kita, dunia real kita terlihat ada perubahan. Cuma memang baru sebulan lah ya. Di sini kebijakan apapun harus ada time lag. Time lag itu kalau misalnya bagi pejabat tingkat kementerian atau gubernur bank itu ngambil keputusan sekarang, terasanya di 6 bulan ke depan. Ratanya gitu dari dosenku waktu itu. Yang memang pelaku-pelaku gubernur bank, menteri. Apa yang dimaksud oleh Pak Purbaya ini dengan 2 mesin ekonomi ini? Ya mesin moneter dan mesin fiskal. Penjelasannya, jadi dalam ekonomi sebetulnya di tahun 73 lah, dari Bretton Woods itu. Jadi ekonomi awalnya adalah sektor biasa, government expenditure, saving, konsumsi, masyarakat. Tapi di sisi lain ternyata adanya opportunity cost of capital. Jadi uang itu diindapkan, diputar tuh di bursa saham, dan sebagainya. Akhirnya uang pun meningkat, tingkat suku bunganya tanpa berhubungan dengan sektor real. Akhirnya memang di sini akan meningkat value of money, tetapi sektor real tidak bergerak.
Ini makanya di peran bank sentral. Oleh karena itu, datangnya seorang Purbaya yang mengendap, yang diputerin di portofolio, saya nyebutnya, itu harus digelontorkan ke sektor real. Jadi banyak orang yang kaya raya kalau berdasarkan moneter itu, tapi tidak ada satupun yang signifikan terjadi pertumbuhan di sektor nyata. Tukang pisang tetap tidak laku, bangunan tidak terbeli, makanan masih tidak ada yang mengkonsumsi, gaya purchasing power parity atau daya beli masyarakat rendah. Tapi dia tetap setelah portofolio bisa kaya raya. Itu dalam bahasa sederhananya. Nah, Purbaya tahu itu, dipindahin, gelontorkan. Artinya secara sederhana, dengan hanya menaruh uang di bank, itu akan dapat bunga dengan sendirinya? Ya, karena prinsip ekonomi itu supply dan demand. Makin banyak supply, makin murah dia. Apapun, termasuk uang. Ketika uang banyak di dunia sektor real, akhirnya harga opportunity cost of money-nya itu akan rendah. Sehingga tingkat suku bunga pinjaman akan rendah. Dari situ akhirnya, daripada taruh di bank yang hanya 5% misalnya, dengan dijadikan bisnis yang sekitar 15%, internal rate of return-nya harus lebih tinggi daripada kalau ditaruh di bank. Itu prinsipnya. Nah, Purbaya tahu itu. Walaupun gambling akan ke inflasi lah, akan educate ratio dan semuanya akan berefek. Tetapi di sini secara konkret, secara sederhananya, uang per sektor perekonomian itu diguyur uang sehingga darahnya itu, ilustrasi dengan tubuh, hemoglobinnya optimal lagi. Ya, tadi pucat. Purbaya ini kan datang ke Indonesia ketika terjadi krisis. Kemudian dia masuk ke perusahaan internasional, kemudian baru bergabung di ke Britain Institute, katanya menjadi analis di sana yang dimiliki oleh Pak SBY. Kemudian banyak berkiprah di pemerintahan di bawah Pak Luhut Panjaitan, bahkan sempat di Menko Maritim gitu. Apa karena Purbaya selama ini lebih banyak berjalan di sektor real, tapi dia juga sekaligus menjadi seorang analis, seorang yang doyan katanya mengumpulkan data harian? Ya, kunci ekonomi itu sebetulnya di data. Jadi, jadi di data inilah, karena pengalaman kerja sebelumnya, sebelum menteri ini, beliau adalah di tempat profesional di urusan penjaminan segala macam. Itu akhirnya dia memang data sangat kuat dari seorang Purbaya. Cuma eksekusinya kadang-kadang dia pernah ngadu ke Pak Jokowi juga. Wah, ini ada beberapa hal yang sebetulnya perekonomian kita akan tumbuh di atas 5%, tapi gini-gini gitu. Ini saya baru baca berita tadi. Berita lama tentang dia. Ya, tapi dengan posisi dia hanya eselon 1 di tingkat kementerian, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Terus kata Jokowi bilang, ya sudah bereskan. Tapi kata dia, saya nggak kenal Prabowo. Ah, sudahlah, bisa gitu. Jadi sebetulnya ini adalah titipan dari Jokowi juga. Ya, orang yang Luhut lah. Artinya dia mengerjakan pekerjaannya, kesehariannya, tetapi dia tidak bisa menjangkau satu pengambil kebijakan secara makro. Kewenangannya kan harus ada. Jadi ketika kita tahu, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa, greget, bos. Greget lagi. Ada kasih tuh senjata sekarang. Udah kayak cowboy, cekrek, tembakin. Gaya seperti ini artinya tidak akan berlangsung lama. Artinya nanti seorang Purbaya itu akan mengganti juga polanya ketika ekonomi memang tumbuh. Jadi bisa juga begini, bos. Kan di sini ada istilahnya dalam itu hukum kelembaban. Kalau dalam fisika ya, hukum kelembaban energi. Jadi ketika orang duduk, didorong pasti ngejeplak ke belakang. Atau yang lagi lari atau lagi melaju gitu, gerak mendadak pasti tersungkur ke depan. Artinya selalu mempertahankan keadaan. Jadi, datangnya Purbaya, itu pasti akan mengoyak orang-orang yang sudah berada di kenyamanan, di zona aman. Terusiklah dia. Nah, seperti apa perlawanannya, lihat aja nanti. Entah framing media massa, entah selalu, wah Purbaya selalu terlalu gini, ngomongnya selengean, anaknya aja so kaya dan sebagainya, flexing gitu. Nyuduh Sri Mulyani adalah agen asing, antek Bitterworth dan sebagainya. Terus childless gitu. Nanti kita akan bahas itu lebih panjang di waktu berikutnya. Di era Orde Baru kita kenal dengan yang disebut dengan erzat kapitalisme ya. Kapitalisme semu Asia Tenggara, Yoshihara Kunio ya. Apa masih ada di dalam konteks perekonomian sekarang? Masih lah, kalau benar kita udah tembus di atas 8% gitu. Jadi S1 itu udah bahasa sederhananya, ini kan diperiksa umum juga. Artinya kalau misalnya orang sukses di dalam ekonomi itu orang banyak uang, itu karena efisiensi. Efisiensi itu melakukan sesuatu dengan benar. Nah, harusnya itu. Nah, cuma sekarang dengan adanya ersat, jadi kapitalisme semu, jadi seolah-olah dia untung padahal sebenarnya rent seeking, karena dia dapat fasilitas dari pemerintah. Entah tax amnesty, entah dianggap infant industry. Infant industry, industri bayi, yang selalu
Disuntik ya? disuntikin terus sama pemerintah. Gitu. Contohnya banyak startup dan segala macam, dan akhirnya pemerintah jebol di sana. Di situ akhirnya bocor sana sini. Inefisien. Ini kan yang menyebabkan bubble ekonomi ya? Iya, betul. Jadi dia tangguh bukan karena efisiensi. Karena maaf dalam bahasa sarkas, disusuin pemerintah. Gitu. Mau sampai kapan nyusuin? Pemerintah kan itu capek juga. Arah yang benar kemana sebetulnya? Arah yang betul itu adalah memang di sini harus banyak variabel non ekonomi. Jadi ini juga kelemahan dari disiplin ilmu kami bahwa selalu ceteris paribus, menganggap semua variabel adalah tetap kecuali variabel ekonomi, konsumsi, investasi, ekspor impor gitu loh, supply demand. Padahal faktor non ekonomi kayak mindset masyarakat, terus infrastruktur, terus budaya yang berkembang gitu, itu adalah variabel kalau nggak dikelola dengan baik akan mengganggu variabel ekonomi tadi. Gitu. Ada penjelasan di DPR RI ya, oleh Pak Purbaya yang mengatakan bahwa ketika bedanya era SBY dengan eranya Jokowi, di eranya SBY pihak swasta yang melakukan pembangunan infrastruktur dan kemudian kita pajaknya tinggi dan segala macam. Justru sebaliknya di era Jokowi, infrastruktur justru pemerintah yang menjalankan itu. Itu idealnya bagaimana sebetulnya dalam pembangunan infrastruktur yang kita tahu juga sekarang sepertinya dihentikan atau sedikit sekali yang dibangun oleh Pak Prabowo? Ya, kelemahan misalnya infrastruktur bagus, yang dicanangkan oleh Pak SBY juga bagus. Cuman infrastruktur itu kalau bisa pinjamannya bukan dari uang, harus dari uang yang dingin, bukan uang yang tingkat pengembaliannya tinggi, gitu. Karena misalnya kita pinjam uang, terus bikin bangunan yang akhirnya lunasnya 20 tahun, 30 tahun. Sedangkan uang ini kan harus muter lagi sih yang meminjamkan uangnya, gitu. Itu masalahnya kalau di era Jokowi. Kalau di era SBY, ya swastanisasi oke juga. Namun akhirnya banyak yang harus ya akhirnya kita tahu lah beberapa yang mangkrak dan sebagainya. Karena memang Hambalang misalnya. Mindset dari pelaku yang diberikan kepercayaan itu nggak mampu. Mindsetnya atau memang karena perilaku koruptif? Iya, sekarang kan banyak kan. Bagi saya dalam perspektif saya sebagai pendidik itu mindset. Kalau mindsetnya sehat tidak koruptif. Kalau mindsetnya sehat dia akan achievement paradigma. Kalau mindsetnya sehat, dia akan selalu positive thinking dan menerima challenging dengan baik. Sekarang juga mulai muncul protes dari kira-kira 18 gubernur terhadap dana transfer daerah yang dikurangi. Iya. Apa yang terjadi? Ya akhirnya mereka butuh tetap masukan untuk menjalankan pembangunan daerahnya. Akhirnya terpaksa naikin PBB. Jangan marah kalau PBB naik, TKD-nya dikurangin. Zaman Bu Sri Mulyani. Muncul masalah di Pati dan segala macam ya? Iya, akhirnya kan nggak mau tahu kan proses tetap jalan harus. Tapi kan masukan harus ada. Ketika TKD dikurangi oleh pusat, ya kan terpaksa pajak apa lagi? Cukai udah tinggi, rokok. Ya akhirnya terpaksa pakai pajak-pajak yang bisa dilakukan yang nggak usah koordinasi pusat. Secara otonomi ya tinggal PBB aja. Tinggal yang ngobrol kepada DPR setempatnya nggak terjadi perda, ya langsung. Supaya ada ekonomi yang lebih progresif di daerah, apa yang mestinya dilakukan oleh Pak Purbaya dengan protes dari para gubernur yang imbas dari kebijakan masih di eranya Pak Ibu Sri ya? Iya. Apa yang mestinya dilakukan oleh Purbaya? Yang dilakukan oleh Purbaya pertama, pajak sudah kadung dinaikkan oleh Sri Mulyani. Ya tinggal kejar aja dulu itu. Ya kan? Yang sekarang pajak nggak usah dinaikin lagi. Pajak rokok juga nggak usah naikin. Udah aja tinggal optimalkan aja itu. Terus kedua ya tinggal banyakin permurah uang untuk digunakan oleh para pelaku bisnis dengan cara ya tadi sudah menggelontorkan kelima bank pemerintah yang sudah dijalankan, yang tadi ingin 460 triliun di Bank Indonesia, dia sudah lakukan itu. Dan pengeluaran pemerintah itu harus dioptimalkan. Saya pikir ini yang sedang dilakukan oleh Purbaya. Dia existing the prinsip program dari terdahulu. Dia tidak utak-atik banyak. Malah justru gas dia. Misalnya, pajak yang sudah dicanangkan sebelumnya harus dioptimalkan. Yang harusnya 60 triliun baru 5 triliun itu bagi para pengusaha besar itu. Terus konsumsi masyarakat. Ya, nah masyarakat harus punya daya beli sekarang. Digelontorkan dengan supaya masyarakat punya usaha yang mudah. Beli pinjam uang dengan biaya kreditnya tidak setinggi sebelumnya. Karena sudah digelontor uang. Tinggal di dua itu aja menurut saya. Kalau kita lihat daftar para menteri keuangan yang sebelumnya juga alumnus ITB itu adalah abang kita atau Bang Rizal Ramli. Apa persamaan antara Purbaya dengan Rizal Ramli? Persamaannya sama
sektor real, mereka lebih suka ke sektor real, saya lihat. Serba konkret lah, nggak mau teknolog yang tahu ekonomi. Biasanya dia memang memperlakukan sektor perekonomian itu dengan seperti halnya dagang biasa. Sedangkan kami ini yang dibesarkan oleh bahwa pentingnya hati-hati dengan inflasi, tingkat suku bunga, money supply, kan gitu kan. Transaksi berjalan harus tetap balance gitu. Kalau bisa ekspor impor tetap dinaikkan, kan gitu kan. Itu jadi kehati-hatian lebih ke arah moneter kalau ekonomi itu. Dan kelewat kaku, terlalu banyak data-data. Oke, data penting dalam ekonomi. Cuman cara menjawab, pertama ada 2 data itu. Data itu kurang update. Itu masalah nih. Terus kedua, karena risetnya udah agak banyak ya, agak jauh tuh, berapa bulan yang lalu. Ya. Oke. Coba kita tahu semua. Data tidak update. Terus kedua, untuk menjawab, untuk data itu kan hanya kumpulan angka-angka. Nah, cara baca data ini kadang-kadang kurang paham, dia kurang empiris di lapangan, karena memang banyaknya hanya besar kalau dalam teori mencari kebenaran, itu hanya di taraf koherensial, yaitu logika, di atas meja, sedangkan di lapangan, yang kita tuntut juga kebenaran korespondensial, ya kasarnya gini, dia harus merasakan rasa penderitaan rakyat, jangan jadi meja, rakyat butuh apa sih, gitu kan. Nah, itu tidak sinkron, ya akhirnya jadi asik sendiri itu para ekonom. Jadi variabel-variabel non-ekonomi dalam pembangunan relatif diabaikan, akhirnya ekonom-ekonom. Pembangunan nggak nyambung gitu. Bung Kun menyebut teknolog. Ya. Kan berbeda dengan teknokrat yang dimiliki oleh UI. Apa itu? Bisa jelaskan nggak apa yang disebut dengan teknolog, apa yang disebut dengan teknokrat? Teknolog itu orang yang memang disiplin ilmu eksak. Jadi dia ya se-eksak itu, elektro lah, mesin lah, pertambangan, ya ketemu dengan faktor-faktor yang benda mati gitu. Kalau teknokrat itu kita sadar bagaimana manusia. Jadi manusia yang diurus untuk memenuhi kebutuhannya dengan efisiensi dan efektivitas. Efisiensi itu melakukan sesuatu dengan benar, kalau efektif melakukan sesuatu yang benar. Nah, jadi perlakuan terhadap teknokrat ini, terhadap pembangunan itu lebih manusiawi. Sedangkan teknologi ya sudahlah, gitu. Daya dobraknya lebih kuat teknolog daripada teknokrat berarti. Kayaknya di Indonesia berdasarkan Mukhtar Lubis 6 sifat dasar manusia Nusantara ini, kayaknya lebih efektifan menghadapi manusia Nusantara itu dengan teknolog yang tahu ekonomi. Karena ekonomi yang dipelajari oleh para ekonom itu hari ini itu kan besarnya di paradigma dan perspektif Barat. Kalau di Indonesia harus agak koboi, harus ada intimidasi, jangan terlalu birokrasi, yang penting perut rakyat terpenuhi rasa laparnya, gitu. Yang penting usaha itu aman, gitu. Kalau kita kembalikan lagi dalam perspektif antara teknolog dengan teknokrat ini, yang punya mimpi tentang tinggal langdas itu kan para teknolog. Kemudian yang punya mimpi tentang industrialisasi, tentang termasuk IPTN misalnya, dan banyak sekali proyek industri-industri strategis dulu yang di bawah kendali dari Pak Habibie. Nah, apa yang mau dikatakan oleh Bro Kun ini adalah Purbaya ini kelanjutan dari Habibienomics. Saya lihat walaupun di teknokrat juga, kami sebagai teknokrat itu memang mempelajari bahwa pertumbuhan satu bangsa itu harus melalui tahapan yang namanya tahapan Rostow, tradisional, pratradisional, tinggal landas, kematangan, kan gitu, inovasi, tetap itu. Cuma memang tadi kami kelewat hati-hati bahwa memang kita mengurus manusia yang kita optimalkan kemakmurannya, utility-nya, kepuasannya. Sedangkan teknologi itu relatif memperlakukan itu ya sekaku itulah. Yang penting tabur uang, yang penting diproteksi, yang penting nanti pas dagang UMKM itu pemerintah harus belilah gitu. Berarti irisan itu ya harus kita teknolog dan teknokrat. Di sisi kan teknolog ini kan diwakili oleh Habibienomics. Teknokrat ini kan Sumitronomics. Coba apakah Purbaya ini adalah sintesa dari dua pemikiran ini? Saya belum lihat karena Purbaya ini masih melanjutkan yang dari Mbak Sri Mulyani, saya lihat. Jadi belum kelihatan itunya. Tapi kalau misalnya Habibienomics dan Sumitronomics jelas. Pak Habibie ini kan dikritik oleh kampus ya. Itu kan kasarnya membuat pesawat ditukar ketan gitu loh. Itu saja kan jadi antara competitive advantage dengan
dengan comparative advantage. Sedangkan teknokrat, kami didoktrin oleh Ricardo itu comparative advantage. Sedangkan terobosan teknologi, kenapa enggak bikin teknologi? Nah, kalau teknologinya oke, untuk untung misalnya 2 juta, ini harus berapa kintal padi? Ini hanya cukup satu barang kecil yang isinya dengan teknologi kan gitu. Kan nggak compatible kayak gitu. Paling perseteruannya di situ. Keasikan Pak Purbaya dengan masalah-masalah dalam negeri ini, itu apa memang pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo terutama adalah untuk memutus apa yang disebut dengan Washington Connection, dalam hal ini mafia Berkeley. Ya. Apa itu yang sementara sekalipun Purbaya juga lulusan Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya dulu kami oleh para mafia Berkeley sebut saja gitu ya, Prof. Emil, Pak Nurul Jatun, terus misalnya Ali Wardana, Subroto, kalau ngobrol begini, kan lucu dulu, kampus itu peminat yang ini jauh dari cuan. Jadi jarang ada yang mau ngobrol begini. Lain dengan saya, dengan teman-teman saya, 5 orang dalam satu kelas. Saya nanya, kenapa di situ perbedaannya? Jadi beliau guru-guru kami itu dulu, itu kita ini sebenarnya sosialis, Pak. Hanya kaya dulu. Terus baru dibagi. Gitu. Kalau sosialis dari awal, apa yang mau dibagi? Kerek bareng dong. Oleh karena itu digas dulu tuh orang-orang yang mempunyai talenta berbisnis, dipompa dia dengan harapan trickle down effect. Trickle down effect ya. Tapi ternyata ketika tajir, ya malah disimpan di luar negeri misalnya. Ada Panama Papers dan sebagainya. Akhirnya tidak trickle down. Itu masalahnya. Ya kan itu juga terkait dengan trilogi pembangunan Orde Baru ya. Stabilitas politik, dan dulu di fungsi pertumbuhan dan pemerataan. Apa itu yang mau Bung Kun katakan bahwa karakter dari Pak Presiden Prabowo Subianto udah mulai kelihatan ke arah trilogi pembangunan? Ke arah sana. Saya kenceng banget nih. Zaman waktu di sini juga, di podcast ini juga kan. Ketika itu urusan Hakadin. Saya lihat memang ada pergeseran. Dalam istilah saya itu dari free fight liberalism ke arah sosialis. Gitu. Makanya ada banyak penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo. Tapi percepatan ke arah sosialisme Indonesia? Ke arah saya tidak setuju dengan sosialisme. Sosialis Indonesia. Karena kita ismunya bukan sosialis juga. Ya. Pancasilais kan. Ya, Pancasilais. Ekonomi Pancasila ya. Yang berdiri atas kaki sendiri. Politik bebas aktif. Gitu. Berkepribadian yang berkebudayaan. Ya, Trisaktinya Bung Karno. Mana Bung Karno? Itu dia. Bung Karno. Artinya Purbaya ini sosok yang memang pas di sana? Sejauh ini masih pas. Karena dalam konteks ekonomi itu ada marginal utility dan marginal dan ada diminishing atas marginal itu. Jadi apapun akan marginal utility, marginal juga dalam hal apapun selalu mengalami diminishing gitu. Apa bisa dijelaskan dengan jadi sekarang ini kita kasar gini, itu jenuh dengan gaya yang terdahulu ya. Mbak Sri Mulyani jenuh lah terhadap itu. Jadi butuh refresh, butuh disegarkan. Kan itu persis kayak program di HP atau di komputer gitu. Harus butuh refresh kan, kelewat sudah membeku, ya kan? Maksudnya ini bukan nggak efektif, kan perkembangan masyarakat bergerak ke arah perubahan terus. Uncertainty terjadi, ya. Terus keputusan ya harus menyesuaikan itu. Perubahan deret ukur, ya. Sedangkan kebijakan itu deret hitung jadi 1, 2, 3. Sedang perlu perkembangan masyarakat dengan teknologi-teknologi via revolusi industri di bidang teknologi. Di bidang ya smartphone lah kasarnya gitu. Itu perkembangannya deret ukur 1, 2, 4, 3, 6. Ini kalau keputusan ini tidak disegarkan oleh figur baru dengan kebijakan baru, ini akan expire, akan rusak. Nah, datangnya Purbaya itu memberikan harapan agar ini kembali refresh. Gitu. Bukan factory reset ya? Bukan. Artinya kalau factory reset kan kembali ke awal. Tidak, ini sama sekali bukan sesuatu yang dimulai dari nol ya, tapi refresh. Wong kebijakan banyak kok, Mbak Sri Mulyani nggak di-cut secara signifikan, malah diteruskan. Kayak pajak sekarang tingkatkan, tapi diburu supaya si wajib pajak itu benar-benar optimal bayar pajak. Dan penerimaan konsumsi masyarakat yang lemah harus ditingkatkan. Cara apa? Purchasing power parity dari masyarakat. Masyarakat harus dibantu untuk mengembangkan bisnisnya dengan cara apa? Bikin kredit murah. Caranya apa? Money supply harus diperbanyak. Caranya apa? Daripada ngendap di bank sentral, ngapain 400 triliun, 265 nya ditaruh di 5 bank.
Dapat. Ya, yang dikatakan oleh Pak Purbaya kemarin ketika bertemu dengan Bank Mandiri itu adalah dia minta suntikan lagi untuk sekarang kan udah 60% terserap Ya kan? untuk UMKM, tetapi sekarang mereka minta lagi dan untuk 2 sektor kata dia kan sektor properti dan otomotif. Gimana pendapat Kun? Ya betul. Jadi memang di sini menunjukkan bahwa memang teorinya dia Purbaya itu benar bahwa masyarakat haus uang segar. Gitu. Karena selama ini sistem perekonomian tuntut 8% misalnya pertumbuhan, tapi tidak dikasih darah. Ya ada orang pucet kayak zombie begini, dikasihlah itu dana atau hemoglobin, gelontoran darah segar, langsung berkeriat sekarang. Selama ini ekonomi kita ekonomi zombie berarti ya. Artinya yang bergerak itu segala macam karena ngambil darah orang lain ya, bukan darah dari pemerintah itu. Belum zombie-zombie banget sih, udah koma, dia udah lesu darah. Kalau diajak ngobrol nggak nyambung apa-apa gitu. Asik. Gue jadi ingat wakil presiden kita. Tapi kembali lagi nih, kehadiran Purbaya itu tentu juga sesuai dengan teori ekonomi ya. Ada deklinasi, inklinasi dan segala macam. Sinusoidal. Ada. Nah, ya, ketika pertumbuhan ekonomi dicapai sesuai dengan arahan presiden, katakan 8%, berarti Purbaya akan berbeda membuat kebijakan. Sebetulnya dalam teorinya yang berkembang itu adalah dari mulai tumbuh, remaja, matang. Itu nggak mesti declining. Harusnya bisa juga digas dengan inovasi gitu. Cuma inovasi ini rata-rata jarang di kita, akhirnya di-refresh aja dengan kebijakan baru. Jadi slope-nya kurang begini. Jadi hanya disegarkan lah. Hanya disegarkan? Hanya disegarkan. Refresh. Bisa, apakah figurnya akan diganti atau enggak? Selama memang tidak mengutik-ngutik variabel non-ekonomi, ya, tidak ngomong sembarangan, tidak sengak, tidak sok merasa gue paling koboi sedunia, saya pikir kebijakannya masih masuk akal dan masih logis dalam hasanah perspektif ekonomi. Karena yang dilakukan itu ada di semua kok di teori ekonomi yang dilakukan beliau kan. Cuma pilihannya saja, dia lebih prefer uang-uang itu tidak di portofolio, diputar-putar di dunia moneteris lah kalau di dalam mazhab moneter, lebih ke di sektorial itu aja. Sekarang kan Purbaya digantikan oleh Anggito Abimanyu. Lembaga penjamin simpanan ya. Nah, ini dua figur yang menurut Bung Kun bagaimana? Mas Anggito ini sangat teknokrat. Jadi yang kita obrolkan tadi sama lah. Beliau ini ya melihat manusia itu dengan penuh hati-hati pelaku ekonomi itu. Jadi seperti ekonomi biasa, cuman Mas Anggito kan aktivis juga. Jadi kayaknya akan tidak segaring itu. Biasanya ekonomi itu kan garing, hanya ngomongin data-data statistik aja. Coba dengerin satu ekonom ngomong, kalau nggak ngantuk-ngantuk orang macam bro. Kalau aku nggak ngantuk. Ya artinya dia akan garing bahas data dengan gaya jadi begini, jadi tingkat pertumbuhan ekonomi kita, tingkat suku bunga kan gitu. Dan dia bicara dengan data-data internasional ya. Menurut The Economist, The World Bank ya. Padahal bisa sehidup ini ngomongin ekonomi, karena kita ngomongin tentang bagaimana manusia itu menuju kualitas yang lebih baik. Itu sih sebetulnya. Jadi saya pikir para ekonom tolong deh, jangan kebanyakan juga ngitung angka-angka. Memang berdasarkan angka-angka, cuman jangan sekaku itu. Bahwa banyak juga, bahwa tujuan pembangunan itu kan bukan utility dalam konteks wealth, kekayaan, tetapi untuk kebahagiaan. Jangan asik aja dengan variable money supply, tingkat suku bunga, terus customer expenditure, untuk apa? Masyarakat kan harus bahagia. Nah, ini salah satu loss dari para ekonomi. Bahwa kita sebenarnya ke utility, ke rasa kepuasan, kebahagiaan. Jadi Pak Prabowo harus tahu. Di sisi lain ini juga bagian pendidikan, agama juga harus juga, jangan surga neraka terus dong. Bikin bahwa kita harus bersyukur. Gitu. Karena banyak orang sekarang macam begini, ya padahal udah kaya raya. Karena dia lupa bahwa tujuan hidup itu bukan untuk itu. Dan itu ekonomi masih. Itu halaman pertama dari Lipsi. Di dasar-dasar ekonomi, bahwa manusia itu mencari kebahagiaan. Dan manusia rasional mencari kebahagiaan bukan mencari uang yang kira batas. Inilah akhirnya ekonomi berubah dari maksimalisasi utility, ekonomi menjadi ekonomi kapitalis. Gitu. Nah, ketika Pak Purbaya mendapat teguran dari Luhut Binsar Panjaitan terkait dengan anggaran MBG, ini kan otomatis mentornya. Lalu dijawab lagi bahwa tetap aja dia akan melihat penyerapannya.
hubungan mentor dengan non mentor ini apa terjadi? Ya pengalaman ya kita sama aktivis kan pernah kader juga kan. Kadang-kadang kader yang kita harapkan akhir ketika dia sudah paham itu bisa berbeda pendapat bahkan tentang kita. Ya saya pikir itu fenomena sosial biasa. Artinya apa? Justru kehadiran Purbaya ini justru kalau bagi kita kan junior yang jauh lebih baik dari kita, lebih pintar dari kita, lebih kaya dari kita, itu jauh lebih kita menyebabkan kita akan jauh lebih bahagia kan? Artinya kehadiran Purbaya ini juga bagi Pak Luhut sebetulnya mengganggu atau tidak? Ya gini ya, dari ekonomi juga, terutama dari perspektif manajemen. Manusia itu ada 3 needs, need for achievement, power, dan needs for afiliasi. Ya kata teori itu, McClellan ya, bahwa ada orang yang suka kalau orang yang berprestasi itu junior kita lebih berprestasi, itu berarti need for achievement dia tinggi. Tapi need for power, kalau orang yang need for power tinggi, makin ada bahaya nih. Ada matahari lain selain gua, gitu. Atur-atur aja itu. Jadi kalau need for politiknya tinggi, kan si pengkader itu ya akan terusik dengan kecemerlangan junior. Itu yang ada di benaknya Pak Luhut. Menurutku, gimana? Saya lihat dari gaya beliau membina perusahaan yang ada toba-tobanya segala macam yang butuh need for power. Need for power. Dan kehadiran Purbaya mengganggu. Mengusik sementara, mengganggu sih belum. Kenapa? Karena apa? Toba juga pembayar pajak. Ya karena imperium, semacam kerajaan. Kan bisnis itu sebetulnya kerajaan yang di masa kini kan kelakuan pelaku ekonomi itu sama dengan perang. Cuman perangnya pakai efisiensi. Ketika efisiensi tidak laku, akhirnya minta bantuan. Pemerintah bantu dong supaya orang pada beli kami. Itu udah mulai itu. Gak sportif. Ya artinya ketika orang kerajaan-kerajaan bisnis itu ya tak ubahnya dengan memperlakukan bahwa dia memimpin kerajaan. Kalau Bung katakan soal perang, kan kita ingat Confucius dan Sun Tzu. Sun Tzu ini kan banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional bukan sebagai teori perang tapi teori ekonomi. Apa juga itu menjadi jurus-jurus yang digunakan oleh Purbaya? Iya, sama. Sun Tzu perang dan ekonomi pun perang. Gitu. Misalnya jangan biarkan cacing keburu jadi naga. Ya ketika ada perusahaan-perusahaan kecil udah jangan kasih hidup dia. Larang. Minta bantuan yang ini dibesarkan begitu. Yang dilakukan Purbaya? Purbaya saya lihat belum ke arah sana, dia masih adaptasi dia ini. Masih fase kan dari forming kan gitu kan. Ini masih fase forming, masuk storming nih. Kalau dia lewat stormingnya beres, dia pasti fase norming terus performing. Nah, ini di storming ini. Jadi kalau memang ada yang pecinta Purbaya, doain dia bisa lolos dari storming apa enggak. Gitu. Ini era turbulensi ya? Turbulensi. Menghadapi badai yang ini berselancar di seniornya kok yang endorse dia. Kok jadi begini sih lo kan bisa jadi. Itu harus diselesaikan. Belum lagi orang-orang lama yang suka dengan ketidakteraturan banyak itu. Yang blessing in disguise dari suasana perekonomian yang tidak jelas itu. Tagihan-tagihan. Oke, pajak tapi bisa dibatik lah atau pajak-pajak boleh lah tapi nanti bayarnya. Purbaya kan enggak. Wah, bikin tim khusus. Buruh itu yang tidak membayar pajak kan gitu kan. Di situnya saya suka dengan Purbaya. Juga perdebatan dengan Menteri SDM soal gas 3 kg. Kilang itu tentang pembangunan. Iya. Pembangunan kilang juga. Apa gimana? Ya sekarang artinya over capacity Pertamina. Sedangkan junior saya juga ada yang jadi salah satu penentu kebijakan di Pertamina. Itu enggak gitu kok Bang. Kita juga masih butuh supply minyak banyak. Gitu over capacity dari mana? Kan gitu kasarnya. Jadi wajar Purbaya yang memang orang-orang yang teknolog kan yang sangat real dan lempeng-lempeng aja melihat semua itu seperti benda mati pada waktu dia disiplin ilmunya waktu S1. Ya dia akan nggak mau tahu mana over capacity bener apa enggak ya gitu. Makanya sering sidak kan ya. Bahkan dalam pernyataan di DPR dia katakan kilang Rokan ya itu bukan terbakar tapi dibakar. Ucapan ini luar biasa ini menurut saya ya. Ya gini, ketika ucapan public figure macam selevel dia harus segera tindak lanjut dong pemerintah ini. Main kan tuh jaksa, main tuh kepolisian bener gak? Gitu. Intel bener gak lakukan itu? Jadi jangan akhirnya itu terus tidak ada tindak lanjut. Akhirnya masyarakat yang daya belinya masih kembang kempis, terusik juga, bising di bawah. Gimana mau sesuai dengan pembangunan proklamator? Kebahagiaan rakyat lagi kembang kempis, di atas gaduh. Tuduhan si A nuduh sini, si B nuduh A, kayak gitu.
segera selesaikan tuh statement itu, mintain pertanggungjawaban terhadap Itu kebakaran yang terjadi di Rokan. Iya, kalau memang kelas dia bilang itu bahwa bukan ya berarti kan harus ada yang diminta pertanggungjawaban itu. Atau ganti direktur utama pusatnya misalnya. Kayak gitu. Jadi kepada pemerintah juga Prabowo nih, saya ingin bahwa ketika yang pejabat bicara itu harus ada akuntabilitas dari obrolan whistleblower-nya itu. Peniup gitu kan. Nah itu cari itu, bener nggak statement? Kalau nggak ya kena pasal dong. Kok sompral? Ya nggak boleh. Pejabat publik. Gunakan aparat-aparat yang memang meneliti itu, melakukan investigasi. Selama ini kan para menteri kan mengambil suatu tindakan atau kebijakan, bahkan ucapan. Itu seolah-olah menunggu dulu, katakanlah petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, ketika Purbaya muncul dengan gayanya, caranya, ucapannya, dan segala macam, berarti Pak Prabowo sudah memberikan katakanlah mandat 100%, apapun yang Anda katakan, apapun yang Anda ucapkan adalah apa yang saya katakan dan saya ucapkan. Saya pikir ya selama memang menuju ke Astacita, kenapa enggak? Kan gitu. Kan kalau misalnya pakai tokoh Tiongkok, mau kucing apapun ya, yang penting dapat tikus kan gitu kan. Deng Xiaoping ya. Ya sudah. Dia nggak peduli sama kucing itu putih atau hitam, yang penting bisa dari tikus. Atau revisi manajemen, the art of getting things done through others gitu. Seni untuk mendapatkan sesuatu melalui orang lain atau makhluk lain atau mesin atau uang. Silakan lah. Orang lainnya itu adalah Pak Purbaya nyilih tangan kalau istilah mana Pak? Itu ya. Sesuatu. Berarti benar ya kalau dari segi teori kepemimpinan ya, kalau kita lihat posisi dari Pak Purbaya ini diberikan mandat penuh oleh Pak Prabowo. Iya, masih dalam, nggak ada satu hal yang keluar koridor. Yang tadi saya bilang, Pak Purbaya, Pak Prabowo, Bu Sri Mulyani, semua masih koridor bingkai hasanah proses peningkatan kualitas pembangunan manusia lewat perspektif ekonomi, nggak meraba. Cuma saya pikir tolong, pejabat itu tidak sompral. Pejabat itu tidak asal ngomong, dan ekspresi wajah dan sebagainya itu sangat gini dalam dunia acting ya. Kita diam pun acting. Apalagi bicara, apalagi bertindak gitu. Yeah. Jadi please, masyarakat hanya minta bukti-bukti dari keputusan-keputusan itu. Jangan disakiti dengan kata-kata yang ya kayak gitulah. Banyak pejabat lain yang mengatakan hal yang justru ketika mereka bicara justru sangat menyakiti publik ya. Sejauh ini Pak Purbaya menurut Bro gimana? Di awal ya. Sekarang agak mending. Sekarang agak mending. Ada yang ngajarin dia? Seharusnya ya. Tapi kalau timnya dia ini nanti juga mengarahkan dia mau jadi boneka kan nggak juga ya? Ini kayaknya tipe boneka. Tipenya nggak, dia punya leadership. Saya lihat kalau dari segi perspektif kemanusiaan, antropologi atau psikologi, ini kayaknya dia pernah di dalam tekanan tinggi, gregetan dalam suasana dalam waktu yang lama. Harusnya gini kayak gitu. Jadi pas dikasih ini, ngedadak dikasih sayap, ya terbanglah dia. Makanya dia bisa main piano, nyanyi segala macam ya. Iya. Dan itu orang yang sangat hidupnya sangat ingin healing dengan caranya sendiri ya. Dia paham betul apa yang Tan Malaka sebut dengan kemerdekaan 100%. Gitu. Karena otak kiri kanan dan perspektif visi merah putih. Otak kanan itu seni, otak kiri yang terukur, penuh data yang harus rasional. Ketika kombinasi ini jadi manusia seutuhnya, kita harapkan aja Purbaya itu akan menuju ke sana. Selain itu harapannya yang lain? Harapannya ya tolong, kita kan sudah dalam kondisi mindset bangsa atau koruptif yang sangat tinggi, udah stadiumnya parah ini. Tolong jangan ada lagi informasi di belakang itu ternyata Purbaya ini melakukan juga hal yang seperti itulah, koruptif, whatever. Tolong tujukan kepada kami, karena ini salah satu ikon yang sedang tren. Sekarang menjadi role model sih. Selain Gubernur Jawa Barat kan, ada fenomena mulai turun. Ya. Gitu ya, tolong lah, konsisten lah, tolong. Anda sudah nggak kurang lagi daya beli, Anda sudah wealth, Anda sudah sejahtera, Anda sudah terposisi terhormat. Ya kurangnya kan tinggal jadi presiden, menteri itu. Udah bekerja lah buat negara, udah. Ini aman dari Expo 98. Jadi tetapi kan belum saatnya juga kan kita mendorong seorang Purbaya untuk masuk ke next level ya. Belum, makanya sekarang lihat ini fase storming. Kalau Tucker, ahli manajemen bilang kan storming. Berstorming lah yang baik, wahai Purbaya. Untuk maju ke fase berikutnya, itu norming, baru performing. Nah ini lagi dites nih, entah mungkin dijebak, entah mungkin dia kepleset, entah segala macam. Hati-hati fase ini. Karena dia newcomer dalam selebritis di Indonesia.
newcomer dan dunia politik ya. Itu pasti akan ya tadi yang terusik akan gimana caranya segala ya kayak perang lah, kayak Sun Tzu gitu. Yang lain lagi mempelajari ya. Di balik kekuatannya Purbaya, tentu juga ada kelemahannya. Yang lain lagi menyelidiki kelemahan-kelemahannya. Pasti bro, kalau perang kan begitu. Dan Sun Tzu ingat, amanah Sun Tzu yang paling dahsyat, jenderal besar itu jenderal yang justru mencegah terjadinya peperangan. Jangan gara-gara omongan dia akhirnya jadi perang, gara-gara nggak perlu, gara-gara ucapan yang salah, gara-gara anaknya flexing, gara-gara dia menuduh yang nggak ke rezim terdahulu. Kan rezim terdahulu dia punya kaki tangan kali. Janganlah atasannya atau mentor utamanya itu divonis, udahlah biasa aja. Kata Sunda ini, dapat ikannya tapi airnya tetap jernih. Itu yang harus dilakukan Purbaya. Aman dia. Apakah kaki tangannya itu ada di sekeliling Purbaya juga sekarang? Ya kalau konteksnya dalam perspektif perang, ya perang pasti ada lah, my bro. Pasti ada lah. Gitu. Bahkan yang di kasurnya pun kalau teori perang, teori intel, itu kan bisa jadi. Musuh terbesar itu, kata Sun Tzu, adalah justru sahabat yang terdekat. Karena dia paling tahu sendawanya kita, paling tahu kita kalau ke kamar mandi, tahu kita kalau lagi makan. Kalau Sun Tzu bilang nih, kalau memang bertanding angkat Sun Tzu ya. Iya, kalau dalam teori perang kan Sun Tzu bilang bahwa di tempat Anda paling lemah, bikin pasukan yang sangat banyak. Di Anda yang paling kuat taruh cuma hanya satu bendera saja. Iya. The last man standing kan kalau ini. Nah, sementara Purbaya ini sudah mau menaruh benderanya di banyak sekali badan lembaga dengan cara sidak. Iya, tolong tuh hati-hati dengan para eselon 1-nya, eselon 2-nya gitu. Cari yang satu vibes, satu chemistry. Kalau enggak ya akhirnya ya tahu sendiri lah dalam dunia perang. Jadi ekonomi itu enak, Pak. Mas, kalau udah paham, Bro. Oh, Mas ya. Kita masih orang Minang. Iya. Hati-hati, bukan lakukanlah seperti perang. Hati-hati lah. Jadi kalau namanya perang tuh hati-hati. Diam aja kita acting, apalagi kita bicara. Itu aja. Saya berharap banget karena figur ini sangat apa ya istilahnya kuratif, sangat menyelesaikan masalah secara kuratif dan sangat koersif powernya tinggi ini. Jadi kan menteri itu kan sudah di delegation of authority oleh presiden. Nah, koersifnya digunakan, daya hukumnya dia gunakan. Kalau nggak bayar pajak, awas, nanti terus tim saya akan terus merongrong Anda, kan itu koersif. Jadi udah oke lah. Ada nggak pihak-pihak lain yang tidak nyaman, terutama dengan cara Pak Purbaya ini melakukan sidak? Ya banyak lah, karena memang budaya ini gini, kan kebiasaan itu sudah membentuk menjadi karakter. Nah, karakter selama belasan tahun sebelumnya, ya karakter sudah dibudayakan oleh si yang menggelar sistem yang sebelumnya. Itu datang yang baru ya pasti adaptasi. Tadi fase storming itu, pasti banyak yang terusik. Tapi banyak juga yang justru, nah kita nggak tahu kayak apa, tinggal time tells. Sampai kapan Purbaya harus mengambil pola-pola yang seperti sekarang? Tapi sebetulnya dalam teori manajemen kan juga mulai sidak ini kan dia akan kembali lagi ke belakang meja. Kapan dia kembali ke belakang meja? Tergantung atasannya. Atasannya harus punya key performance indikator dari seorang menteri. Gitu. Jangan juga dilepaskan dia punya KPI sendiri. Kan suka nggak suka ini diangkat. Yang mengangkatnya itu harus punya ini loh. Menteri Keuangan tupoksinya ini, KPI-nya ini. Ya itulah dia. Itu yang di list ya sama harusnya di list Pak Prabowo ya. Karena Prabowo ngelis itu. Setiap menteri jangan hanya ini. Yang menteri yang lain gimana? Saya nggak tahu. Jangan-jangan nggak ada KPI juga buat yang lain. Asik itu sendiri. Artinya sebagai seorang menteri yang punya KPI yang sangat tinggi ya, yang mungkin dia bikin sendiri untuk dirinya, itu Pak Purbaya ini bisa memunculkan reshuffle yang banyak di tubuh kabinet. Ya karena kalau kita pakai standar KPI seorang menteri kan sebetulnya banyak yang low level. Di ekonomi itu kan ada multiplier efek multiplier. Dari satu pertumbuhan ekonomi akan efek domino deh kalau sederhana. Ketika belum minta efisiensi di sektor keuangan, ternyata efisiensi itu tidak terjadi di kementerian-kementerian lain. Ya nyumbat lah, dia akan jalan-jalan kok ke menteri lain. Kalau saya jadi Purbaya dengan konsep seandainya benar karakter begini, pasti nggak akan lama dia akan nyari efisiensi yang dilakukan oleh menteri-menteri lain. Siapa aja. Kalau menterinya itu kebanyakan politis yang tidak pernah mengenal KPI, dirjen-dirjennya yang dipaksa untuk KPI. Harusnya kan menteri itu operasional semua.
kecuali Menko lah. Ya pasti akan kena multiplier effect nih dari seorang kementerian yang sedang bertumbuh dengan mau bikin SOP, standar operating procedure. Yang lain SOP-nya rendah karena dipimpin oleh para menteri yang tidak paham manajerial, pahamnya leader. Leader kan nggak pernah ada ukuran, yang penting tumbuh. Cuman tumbuh kan kalau versi manager harus ada standar operating procedure, dan juga harus ada terukur, harus ada data yang kuat. Benar nggak kementerian-kementerian itu sudah memiliki data-data yang update, sudah koordinasi belum dengan BPS, sudah koordinasi belum dengan badan-badan pengumpul data yang lain. Jangan-jangan data-data ini belum ada juga, terus gimana mau pembangunan secara orkestranya bareng. Jadi tantangan kepada Prabowo ini, bahwa sudahlah sekarang aktifkan wakil presidennya untuk menjadi manajer atau perdana menteri, tanda petik ya. Sehingga yang urusan KPI itu tangani oleh presiden. Sekalipun itu agak sulit sekarang ya, dari segi sosok wapresnya. Tapi wapres ini kan biasa bisnis juga. Dan dari cara ngomongnya dia sangat manajerial gitu. Praktis. Gitu. Ini cocok buat menjalankan SOP dan mengawasi SOP. Ya. Karena SOP itu kan manajer itu nggak mesti harus tahu jiwa sosial, yang penting ya ukurannya ini harus dilakukan. Nggak mau tahu gimana caranya. Kalau nggak tak ganti. Kalau nggak tak mutasi kan gitu. Udah aja gitu. Berarti kalau itu difungsikan oleh Pak Presiden, masalah apa dalam tanda kutip hubungan yang tidak harmonis antara Presiden dengan Pak Jokowi juga akan selesai. Selesai itu. Makanya kan tidak ada, maaf ada jum tentara, tidak ada pasukan yang bodoh, yang ada jenderal yang ya harus di-upgrade. Tidak aktifnya Wapres itu karena tidak difungsikan oleh saran saya aktifkan untuk managerial skill tuh. Tarik semua kementerian untuk ada SOP-nya masing-masing. Sorry, ada KPI-nya. Nah, KPI itu tagih setiap 3 bulanan. Bisakah itu difungsikan di Kementerian Keuangan? Artinya tidak diberikan kepada kantor Wapres, tapi kantor Menteri Keuangan. Bisa saja kan? Tergantung. Bikin SK bahwa memang kementerian tertentu ada selat tipis-tipis daripada kementerian yang lain dalam urusan SOP. Bisa. Ya. Prerogatif, Bos. Iya, dalam teori kepemimpinan kan kita kenal yang namanya keyman ya, orang kunci. Iya. Apakah Purbaya ini akan menjadi salah satu orang kuncinya Prabowo? Bisa saja. Cuman kan dia tuh newcomer. Pasti yang para senior tahu sendiri dunia politik kan. Sampai lu udah lama-lama sini kan nggak bisa gitu. Lebih baik aktifkan saja wakil presiden untuk menjalankan SOP. Nah, atau Menko ya? Menko apalagi sebelum ke Wapres ya ada Menko kan. KPI tarikin semua dari kementerian. Jadi dalam 1 tahun ke pemimpinan beliau ini sekarang nih Pak Prabowo nih, hampir 1 tahun ini, itu harus KPI itu harus mana contrengin. Ketika tidak sesuai dengan KPI, ya sudah sportif loh. Mau antri, mau giliran terserah. Atau mau di enrichment, di gas lagi. Untuk KPI yang masih terbengkalai untuk dinaikkan. Kisah sedih newcomer kita tahu terjadi dalam 10 tahun terakhir ini. Ada Tom Lembong, ada Nadiem Makarim, ya. Ada banyak juga yang kemudian dipecat oleh Jokowi gitu. Kisah sedih di hari Minggu. Kalau kata Profesor Emil Salim itu apa revolusi berhenti di hari Minggu. Karena hari Minggu adalah saatnya untuk leisure time, leisure time, pacaran katanya kan. Nah, revolusi. Nah, yang saya mau tanya, ini pertanyaan terakhir ini, apakah Purbaya ini nanti akan menuju kisah sedih itu sebagai newcomer atau dia justru akan menjadi the man of politics, manusia politik? Saya lihat ini ujian itu setahu saya dalam perspektif sebagai pendidik ada 2, uji senang dan uji longso. Beliau ini sedang berprestasi sekaligus sedang diuji senang. Jangan sampai euforia itu saya punya kewenangan, saya punya tugas yang harus gitu, sehingga lupa menjadi lebay. Tolong kontrol itu. Lebay ini bahasanya Gen X ya. Anak Gen Z sekarang nggak ngerti nih. Lebay itu apaan? Lebay itu berlebihan ya? Iya berlebihan. Ya sudahlah, jangan overacting. Mintakan KPI. Harusnya kalau jadi Purbaya, hati-hati nih. Karena takut bablas, asik. Minta lagi ke Presiden. Wah, Presiden, KPI siapa sih sebetulnya? Udah main di KPI ini. Karena sebagai newcomer. Harus ada catatan. Harus ada catatan. Jadi kayak hari ini udah. Ini nggak salah. Tapi kalau bablas, banyak. Bener aja disalah-salahin, apalagi salah. Ini untuk pesan pada Pak Purbaya. Oke, bro. Ya. Sobat Madilog, bicara dengan Kun ini adalah bicara dengan kawan
selapik seketiduran saya. Artinya ya memang kami berdua ini ada di tikar yang sama ketika menjadi aktivis di UI, dan setelah itu muncul ke banyak sekali pertemuan-pertemuan para pimpinan mahasiswa dari berbagai universitas gitu, sehingga saya menghindari untuk tidak bernostalgia dengan Bro Kun. Tetapi kita bicara tentang Pak Purbaya, tentu ada hope ya, ada new hope. Selain newcomer, dia adalah new hope ya bagi kita semua untuk melihat ke depannya ekonomi kita menjadi lebih baik, masyarakat lebih sejahtera, dan para pemimpin kita, para menteri itu bekerja se-energik dia, terengginas dia. Tentu juga kita tidak berharap akan ada satu situasi tergelincir karena sesuatu yang memang berasal dari ucapan, tindakan, dan pikiran Pak Purbaya. Tetap semangat Pak Purbaya, kita pur Anda untuk menang dalam pertarungan di tengah turbulensi dan transisi yang Anda alami di tubuh pemerintahan. Tetap berpikir merdeka 100%. Sampai bertemu dengan episode berikutnya.